Halo semuanya, di sesi saya kali ini saya akan membahas tentang mengenai, fungsi dan manfaat dan vitalnya, servis dari DNS di dalam, kantor kita ya, di dalam IT infrastruktur. Jadi nanti, dari yang saya demokan, bisa dilihat ya. Jadi kalau ada sebuah server, berfungsi sebagai DNS dan server itu mati, itu bisa mempengaruhi, berdampak pada user yang akan login ke komputernya, ke kantor gitu ya. Jadi nanti bisa dilihat bahwa user itu akhirnya nggak bisa login gitu ya. Jadi masalah yang terdapat di komputer klien itu mungkin bukan penyebabnya adalah di komputer klien ya. Bisa jadi adalah karena ada masalah atau gangguan di, server kita begitu. Nah, DNS yang kita sering singkatan dari, Domain Name Services itu, adalah salah satu service yang sangat krusial dan vital sekali ya di dalam infrastruktur kita di IT terutama ya. Karena, eee, penamaan domain kita pun Windows itu mengikuti penamaan dari DNS begitu, ya. Mungkin kalau kita pernah pakai Windows versi yang lama, Windows Server begitu ya, jadi zamannya di 2003 ya terakhir ya, itu, bisa kita masih membuat nama domain di Windows itu bisa berbeda dengan nama domain di DNS begitu ya. Nah, jadi nanti dari apa yang akan saya demokan bisa, dilihat bahwa ternyata DNS itu sangat vital dan krusial ya. Itu sebabnya makanya nanti seperti yang saya, demokan, di dalam sebuah IT infrastruktur di sebuah kantor, itu DNS harusnya servernya tidak cuma hanya ada satu, tapi kalau bisa minimal ada 2 supaya kalau yang satu mati ada penggantinya di server yang lain begitu. Di sesi saat ini saya akan coba bahas tentang mengenai, manfaat dari service DNS ya. Jadi di dalam sebuah domainnya Windows ya. Jadi, kalau kita lihat di domain saya ini, itu di komputer saya yang namanya LownDC1, itu kalau kita lihat di tools yang namanya Active Directory User Computer, itu di bagian domain controllernya cuma ada satu terregister, ada server Active Directory yang kita bilang nama server name-nya LownDC1 ya. Jadi kalau kita mau coba cek connectivity ke servernya ya kita biasanya ping, LownDC1, nama domainnya kita yaitu di DNS-nya dibuat seperti ini ya, ada atom.com gitu ya, seperti ini. Nah, ini pastikan dapat reply. Nah, di server Active Directory ini biasanya itu kalau kita lihat di server manager itu ada toolsnya namanya DNS ya. Jadi, server ini juga adalah dia DNS service ya, seperti itu. Nah, di dalam domain service DNS ini penting sekali ya. Jadi nanti mungkin saya akan coba contohkan di mana kalau service DNS ini saya matikan apa yang terjadi dengan proses login dari seorang user ya. Jadi kalau kita lihat sekarang ini, DNS service-nya di dalam sebuah Windows ya, nanti kalau mau lihat ada service yang running apa saja kita bisa lihat tadi ya di menu server manager, nanti kita tinggal buka tools, nanti di situ ada services ya. Nah, biasanya dari menu inilah kita bisa mati dan nyalakan service dari sebuah server. Nah, di situ ada yang namanya DNS ya. Jadi ada yang namanya DNS. Ya, ini dia DNS server. Jadi di dalam sebuah domain fungsi dari DNS ini vital sekali gitu ya. Jadi jangan sampai di dalam sebuah kantor ya server DNS-nya cuma ada satu ya. Kenapa? Karena kalau cuma ada satu terus mati nanti kita akan lihat bahwa user itu nggak bisa login gitu ya. Nah, jadi makanya nanti biasanya kalau di IT infrastrukturnya biasanya kalau server itu DNS nggak cuma satu, biasanya lebih dari satu, minimal dua gitu ya, seperti itu. Jadi kalau satu mati ada satunya lagi. Nah, di sini saya akan coba contohkan bagaimana kenapa DNS service ini vital sekali ya. Jadi di kasus ini coba saya akan matikan ya servicenya di sini, coba saya stop ya. Seperti itu. Dan kemudian nanti coba kita lihat dampaknya bagi user yang mau login gitu. Jadi di kasus ini saya sudah buatkan di bagian marketing itu ada user namanya user 1. Nah, user ini belum pernah login di Windows 10 begitu ya, seperti ini. Nah, ini kita coba nyalakan dulu Windows 10 saya. Nah, ini lagi sedang saya nyalakan.
Nah, nanti kita akan lihat ya bagaimana user 1 ini apakah dia bisa login dengan kondisi service DNS di server Active Directory tadi kita matikan begitu ya. Nah, di sini kasus ini user 1 ini belum pernah login di komputer ini, jadi baru dibuatkan begitu ya. Nah, ini saya tinggal login aja user 1, passwordnya sudah kita masukkan passwordnya, lalu kita klik enter. Nah, inilah dia yang terjadi ya. Jadi di dalam sebuah IT infrastruktur ya, atau di ruang server sana itu server DNS itu biasanya nggak cuma satu. Jadi kalau mati yang kejadian ya begini. Jadi nanti kalau ada user login di kantor kita pasti pernah ngalamin hal begini ya. Jadi we cannot sign you in with this credential ya, seperti itu ya. Itu karena service DNS ya. Jadi kalau kita lihat di sini sih kita Windows kita bisa nyala gitu ya, tapi kok nggak bisa login. Nah, itu dia. Jadi karena ada layanan di servernya yang mati gitu. Ya, seperti itu. Dan ini ada informasi juga ya, karena dia tadi belum pernah login begitu. Jadi kalau ada user yang sudah pernah login di sini, service DNS-nya tadi mati, ya berarti user masih bisa login ya, karena ada catch credential gitu. Tapi karena user ini belum pernah login sebelumnya, ya pasti dia nggak bisa login gitu ya. Jadi sebenarnya itu sebabnya mengapa DNS service itu penting. Kenapa? Karena pada itu dibutuhkan pada saat user login gitu. Karena nanti di background prosesnya Windows 10 akan cari ke service di DNS begitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini berarti nanti di servernya itu, nanti di server manager itu dia akan lihat ke sini gitu. Dia servicenya ini nyala apa enggak gitu. Dia akan butuh pada ini gitu. Karena waktu user login di Windows 10 ini, dia akan cari ke server DNS tadi ya, dalam hal ini yang running di kondisi 1 yang saya matikan itu. Dia akan cari waktu user masukin username password itu harus ditransfer ke server Active Directory. Nah, itu nyarinya pakai DNS begitu ya, seperti itu. Nah, sekarang coba kita lihat ya apa yang terjadi kalau misalnya DNS tadi ini saya coba nyalakan kembali di servernya ya. Nah, ini tinggal saya coba start saja begitu ya, dan ini sudah running. Coba kita matikan dulu satu, nanti kita coba nyalakan lagi ya. Nah, ini sudah mati, kemudian saya coba nyalakan kembali dengan kondisi tadi servisnya sudah dinyalakan DNS-nya. Nah, ini kita tunggu sebentar. Ya, kita masukkan lagi ya. Usernya tadi namanya user 1, dia belum pernah login di komputer ini. Kita masukkan passwordnya dengan kondisi DNS service sudah nyala, dan ini kita lihat ya seperti ini. Jadi itulah sebabnya mengapa di dalam sebuah IT environment ya, salah satu layanan yang disediakan di bagian IT adalah server DNS ya. Jadi kalau server DNS tadi itu cuma ada satu di kantor lalu mati, ya user nggak bisa login. Nah, dengan kondisi tadi sudah saya nyalakan, lalu saya coba kembali login ke usernya, itu bisa dilakukan. Jadi bukan berarti masalah yang terjadi di klien itu tidak ada hubungannya dengan server di kantor ya. Jadi bisa jadi karena user nggak bisa akses, itu penyebabnya mungkin adalah ada masalah di salah satu server di kantor gitu ya. Tapi harusnya kalau di IT infrastruktur kita biasanya di bagian IT admin mereka pasti biasa sudah concern ya. Biasanya server itu DNS tadi nggak cuma satu, nggak cuma di kondisi satu, biasanya di server domain itu nanti kita balik lagi ke sini. Kebetulan kalau di tempat saya kan cuma ada satu. Nah, nanti biasanya di kantor kita biasanya kita di bagian IT-nya mereka bikinkan ini nggak cuma satu, biasanya ada beberapa gitu ya. Jadi kalau lokasi di kantor makin banyak ya servernya biasanya makin banyak yang seperti ini gitu ya. Nanti mungkin kalau di materi tentang Active Directory ya, mungkin saya akan bahas lebih jauh ya, kenapa di dalam sebuah domain itu minimal Active Directory servernya ini atau domain controllernya ada dua ya, seperti itu. Jadi tujuannya supaya satu memprovide highly available ya, kedua juga untuk membuat proses login tadi oleh user itu tidak menjadi terkendala gitu ya, seperti itu. Jadi itulah guna dari manfaat dari DNS ya. Nanti mungkin apa saja yang bisa kita lakukan di DNS itu nanti sebenarnya kalau di DNS itu kita managingnya pakai toolsnya ini ya. Jadi kalau kita lihat di tools itu ada DNS ya. Nah, ini dia seperti itu ya. Jadi nanti kita bisa lihat nanti di konsolnya. Jadi ada data domainnya kita bilang ya, ada data domainnya. Nah, ini kita lihat sudah terbuka toolsnya di server ini, kita bisa lihat ada nama domainnya ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi inilah
waktu user login dia akan cari ke sini gitu ya, server Active Directory-nya siapa sih begitu ya. Dalam hal ini kan nanti dia akan lihat di sini ada servernya ini ya. Nah seperti ini. Jadi nanti pada saat user login, nah dia akan lempar data username dan passwordnya itu ke server yang ada di sini begitu. Jadi kalau dia nggak bisa akses data ini, ya berarti ya user makanya nggak kayak seperti tadi nggak bisa login. Nah itu sebabnya makanya di kantor server DNS ini kita nggak cuma satu gitu, jadi biasanya ada beberapa lagi yang lain begitu ya, supaya data DNS ini tidak hanya ada di Laundry 1 tapi juga ada di Laundry 2, 3, 4 ya, seperti itu. Jadi itulah contoh bagaimana DNS service itu penting dan fatal sekali di dalam sebuah domain di dalam kantor ya. Dari apa yang sudah saya demokan tadi ya, jadi itulah gunanya dari DNS ya. Jadi biasanya nanti mungkin di sesi-sesi yang lain ya kita akan bahas DNS service itu lebih detail ya. Jadi DNS itu kalau yang sudah saya demokan tadi itu adalah cuma contoh ada DNS yang running di Active Directory. Nah DNS sendiri sebenarnya nggak mesti harus running di Active Directory server ya, bisa aja running di server yang biasa yang tidak sebagai Active Directory. Nah mungkin nanti di sesi-sesi yang lain saya akan bahas lebih detail apa perbedaan antara DNS yang ada di Active Directory dengan DNS yang tidak ada di Active Directory ya. Sebenarnya kalau di domain itu akan jauh lebih bermanfaat kalau DNS itu diinstalnya di server yang sama dengan Active Directory ya. Kenapa? Karena data DNS sendiri itu jadi merupakan bagian dari data Active Directory ya. Kita tahu bahwa nanti pun juga di sesi yang lain juga mungkin kita akan bahas lebih detail tentang domain ya. Data Active Directory itu akan ada direplikasi ke server yang lain. Nah, karena data DNS ada di dalam Active Directory itu juga termasuk yang direplikasi ya. Nah, jadi mudah-mudahan dari apa yang sudah saya sharing tadi dan demokan tadi itu juga bisa bermanfaat juga buat kita semua. Salam dari saya, Ferry.